Hurin Inim Isnadi dengan NIM 11820600045. Perkenalkan, nama saya Leni Saputri dengan NIM 11820600057. Hilman Firdaus dengan NIM 11820600072. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi munakahat. Munakahat atau pernikahan. Adapun cakupan materinya yaitu yang pertama, pengertian dari pernikahan, kemudian tujuan pernikahan, hukum pernikahan dalam Islam, rukun dan syarat, pernikahan yang dilarang, serta hikmah apa yang dapat diambil dari pernikahan. Yang pertama yaitu pengertian pernikahan. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah, di mana kata nikah menurut bahasa Indonesia berarti bersatu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah artinya perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya untuk membangun rumah tangga, dan dengan pernikahan juga dapat menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian yang materi kedua, tentu saja ada tujuan pernikahan. Pasti suami istri di luar sana menikah pasti ada tujuannya kan, selain untuk melengkapi ibadah atau menyempurnakan ibadah. Di sini kami akan menjelaskan, atau saya akan menjelaskan 3 tujuan pernikahan. Dimana yang pertama itu tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan rahmah. Sudah pasti ya, ini tujuannya pasti ada gitu ya di setiap pernikahan, dan juga pasti menjadi doa buat orang-orang yang sudah menikah gitu. Kayak di acara pernikahan gitu pasti ada yang selamat menikah ya, happy wedding gitu-gitu, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kan pasti gitu ya di acara-acara pernikahan ataupun ucapan-ucapan selamat pernikahan gitu. Nah, salah satu tujuan ini artinya membentuk keluarga yang penuh ketentraman, kebahagiaan, dan penuh kasih sayang, di mana Allah sudah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, pasti yang artinya, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikanmu di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar atau melihat ya tentang ayat Quran surah Ar-Rum ayat 21 ini, karena biasanya surah ini suka ada di surat undangan pernikahan gitu, kalau diundang acara pernikahan atau kondangan gitu ya. Pasti teman-teman sudah mengerti kan artinya, dimana Allah sudah pasti menciptakan kita berpasang-pasangan dari jenis sendiri. Jadi laki-laki pasangannya pasti dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, karena itu sudah menjadi kodratnya, dan Allah sudah menciptakan kita untuk berpasang-pasangan ya. Pasangan-pasangan di sini laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dan laki-laki ya, seperti itu ya, yang bahasanya yang kayak gitu ya. Dan sudah pasti ya di tujuan pertama ini sakinah, mawaddah warahmah gitu, sebuah doa untuk orang-orang yang mau menempuh kehidupan suami istri gitu. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu untuk mendapat keturunan yang sah. Nah, keturunan yang sah yang dimaksud ini merupakan jadi anaknya itu, hasil keturunan suami istri itu maksudnya halal gitu, berdasarkan dari pernikahan yang halal. Berdasarkan seperti kalau bahasa biologi itu kayak berdasarkan dari sperma dan ovum dari suami istri yang sudah halal, baik dari hukum agama maupun hukum negara.
Kemudian selain membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sudah pasti yang saya bilang pertama tadi, di mana anak dari perkawinan merupakan proses perjuangan ibu dan bapaknya. Nah, nikah ini merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan yang terhormat atau yang mulia, dimana yang halal gitu ya, maksudnya berdasarkan dari suami istri yang sudah pasti ada ikatan pernikahan gitu, dan serta sudah pasti mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan jadi lestari dan keturunan terpelihara, sehingga kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa dapat terwujud. Dimana keturunan juga merupakan perhiasan di dalam rumah tangga, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46, yang artinya harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Nah, sudah pasti ya artinya juga. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu yang sudah pasti untuk menghindari perzinahan, karena sebenarnya pernikahan itu merupakan jalan terbaik gitu untuk menghindari perzinahan ya, karena manusia itu dilengkapi dengan hawa nafsu gitu dalam biologisnya. Artinya tuh manusia memiliki keinginan terhadap lawan jenisnya, itu sudah pasti ada ketertarikan kepada lawan jenisnya gitu. Kemudian keinginan tersebut hendaknya dikendalikan melalui pernikahan. Jadi saran saya ya untuk orang yang berpacaran, menurut saya kalau mau pacaran tuh ada tujuannya gitu loh, kayak saya mau pacaran dengan tujuan akhirnya itu menikah. Kalau itu menurut saya yang penting tujuannya jelas gitu. Tapi kalau saran saya mendingan ta'aruf saja dulu, asik. Maaf, ta'aruf aja dulu, karena dengan ta'aruf tuh kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Dengan gitu juga dapat mengurangi perzinahan, karena ta'aruf kan sudah ada hukumnya gitu ya, melalui perantara antara orang tua ataupun ustadz atau siapapun kerabat-kerabatnya ada. Jadi ada kayak ada batasnya gitu. Jadi ada, kalau kamu mau menyampaikan pesan buat pasangan ta'aruf kamu bisa lewat orang tuanya atau lewat adiknya atau lewat kakaknya. Jadi tidak ada kontak gitu dengan pasangan ta'aruf kalian. Nah, jika kalian belum sanggup menahan hawa nafsu, maka hendaklah berpuasa, sebagaimana hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan matamu dan memelihara faraj atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah terlihat ya, sudah jelas dalam dimana Rasulullah bersabda bahwa buat para pemuda yang sudah siap untuk menikah gitu, jadi nggak usah ditunda-tunda gitu ya. Sedangkan kalau yang belum siap untuk menikah, hendaknya menahan nafsunya dengan berpuasa, karena sudah pasti ya, puasa itu kita menahan segala macam nafsu. Kalau puasa Ramadan ini kan kayak ya, terus juga hawa nafsu ya, hawa nafsu makan semuanya ya. Itu adalah materi dari saya. Selanjutnya, materi tentang hukum pernikahan dalam Islam akan dijelaskan oleh saudara Agi. Terima kasih. Hukum pernikahan dalam Islam berdasarkan kesepakatan para ulama, berdasarkan hasil ijtima ya, hukum pernikahan itu ada 4, yaitu wajib, terus mustahab atau
diperbolehkan, dianjurkan. Terus ada makruh dan terakhir haram. Nah, ini berdasarkan kesepakatan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hukumnya ada 4, tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, hukumnya wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang memiliki syahwat besar dan dikhawatirkan kepada dirinya akan terjerumus kepada perbuatan dosa, yaitu perzinahan, jika memang tidak segera menikah. Nah, dengan pernikahanlah seseorang tersebut bisa terhindar dari perbuatan dosa tersebut, yaitu perzinahan. Maka hukumnya menikah bagi orang yang mengalami hal tersebut adalah wajib. Yang kedua adalah mustahab atau dianjurkan. Menikah hukumnya dianjurkan bagi seseorang apabila memiliki hasrat, namun seseorang tersebut tidak dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan dosa, ya jinah itu ya. Tetapi meskipun demikian, menikah lebih utama baginya daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Hal tersebut berdasarkan pendapat para jumhur ulama, kecuali Imam Syafi'i. Karena menikah sendiri merupakan ibadah penyempurna ibadah yang lainnya. Ya. Terus yang ketiga adalah makruh. Makruh hukumnya menikah seseorang apabila belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu menafkahi orang lain, dalam arti belum memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya nanti. Nah, maka hendaknya bagi seseorang yang mengalami hal tersebut mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu, ya, dibekali. Terus yang terakhir adalah haram. Haram hukumnya menikah bagi seseorang yang melalaikan istrinya dalam hal jima dan nafkah karena ketidakmampuannya dalam hal tersebut. Jadi orang yang belum mapan, belum berkecukupan sudah menikah, dan ketika pelaksanaannya setelah menikah dia melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada istrinya dan misalnya memberi nafkah batin dan nafkah lahir, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun di sini ialah suatu pekerjaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Dan suatu pekerjaan di sini termasuk ke dalam rangkaian ibadah tersebut. Misalnya, kita melaksanakan ibadah sholat. Sebelum melaksanakannya, kita mengambil wudhu terlebih dahulu. Wudhu di sini adalah termasuk ke dalam rukun sholat. Kemudian syarat ialah suatu pekerjaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Yang membedakannya dengan rukun di sini adalah pekerjaannya tidak termasuk ke dalam rangkaian suatu ibadah. Misalnya, saya sebagai perempuan dalam melaksanakan sholat, syaratnya adalah menutup aurat. Jadi, perempuan dalam melaksanakan sholat menggunakan mukena. Syaratnya adalah menutup aurat. Nah, kemudian masuk ke dalam rukun pernikahan. Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah itu terdiri atas 4. Yang pertama itu ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Unsur pokok suatu pernikahan adalah adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam hukum Islam itu sendiri ada batasan dalam pelaksanaan pernikahan, batasan umur. Jika pada laki-laki adalah sekurang-kurangnya umur 19 tahun, sedangkan perempuan adalah 16 tahun. Kemudian wali nikah. Rukun yang kedua, wali nikah. Nah, dalam pernikahan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas mempelai wanita, atas nama mempelai wanita. Karena dalam pelaksanaan akad nikah itu kan dilaksanakan oleh 2 orang. Yang pertama oleh wali dari perempuan dan calon mempelai laki-laki itu sendiri. Nah, kemudian rukun yang ketiga adalah 2 orang saksi. Di sini dijelaskan pernikahan itu tidak sah tanpa adanya 2 orang saksi laki-laki yang beragama Islam.
Seperti yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Kemudian rukun yang ketiga ialah ijab dan qabul. Dalam suatu perkawinan itu terdapat lafaz nikah sebagai suatu perbuatan hukum sebagai serah terima pernikahan itu sendiri dari kedua belah pihak antara wali, calon mempelai perempuannya, dan calon mempelai laki-laki itu sendiri. Nah, ijab di sini merupakan ucapan yang diucapkan oleh wali dari perempuan. Nah, sedangkan qabul di sini ialah ucapan yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Nah, ada yang tidak diperbolehkan dalam pengucapan ijab. Pengucapan ijab di sini harus jelas. Apabila ada seorang wali yang mengucapkan, saya nikahkan engkau dengan putriku. Kemudian ternyata wali tersebut memiliki putri, apabila wali tersebut adalah bapaknya, dan bapaknya tersebut memiliki putri lebih dari 3. Jadi hendaknya wali tersebut mengucapkan, saya nikahkan engkau dengan Fulan binti Fulan, jadi mengucapkan namanya. Kemudian syarat-syarat dalam pernikahan itu terdapat 2. Yang pertama, syarat bagi kedua mempelai itu sendiri dan ijab qabul. Yang pertama, syarat-syarat bagi prianya, yaitu dalam syariat Islam itu menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami. Nah, yang pertama adalah calon suami harus beragama Islam, itu yang pastinya. Kemudian jelas bahwa calon suami adalah benar-benar laki-laki. Kemudian calon mempelai laki-laki itu halal bagi calon mempelai perempuan. Calon suami tidak dipaksa untuk menikahi dengan calon perempuannya, tidak dalam melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram. Nah, kemudian syarat bagi pengantin perempuan tidak jauh beda dengan pengantin prianya. Syarat yang pertama adalah beragama Islam atau ahli kitab. Kemudian terang, jelas bahwa dia adalah seorang wanita. Kemudian wanita itu adalah orangnya atau pilihan dari si calon laki-lakinya. Kemudian halal bagi calon suaminya. Wanita tersebut tidak dalam keadaan iddah, masa iddah. Kemudian tidak dipaksa. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah syarat-syarat ijab qabul. Yang pertama, pernikahan wajib dilakukan dengan adanya ijab dan qabul atau yang dinamakan dengan akad. Nah, apabila pernikahan ini dilaksanakan oleh orang yang memiliki keterbatasan khusus, seperti orang yang bisu, pernikahannya dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Kemudian ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan, sedangkan qabul dilakukan oleh calon mempelai laki-lakinya. Kemudian ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, tidak boleh ada jarak antara lama ijab dan qabulnya itu dalam satu nafas, seperti itu. Nah, kemudian lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tajwid. Yang dilarang dalam Islam, pernikahan yang dilarang dalam Islam ada 3, yaitu ada nikah mut'ah, nikah syigor, dan nikah muhalil. Nikah mut'ah merupakan pernikahan yang terjadi apabila seseorang laki-laki menikah dengan seorang wanita pada batas waktu tertentu, misalkan sebulan, setahun, atau tergantung kesepakatan si pasangan yang akan melaksanakan nikah mut'ah.
Nah, nikah ini dilarang dalam Islam. Dalam pernikahan mut'ah, laki-laki akan memberikan imbalan kepada wanita seperti uang atau harta. Para ulama bersepakat bahwa pernikahan mut'ah adalah haram hukumnya. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan darurat saat itu. Kemudian Rasulullah mengharamkannya untuk selama-lamanya. Selanjutnya nikah syigor. Nikah syigor adalah pernikahan seseorang yang menikahi putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang ia memiliki hak perwalian atasnya, dengan syarat calon suami bersedia menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengannya. Nah, pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang rusak, tidak sah menurut kesepakatan ulama. Selanjutnya nikah muhalil. Nikah muhalil adalah seseorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya dan telah selesai masa iddahnya dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertamanya. Nah, yang diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang kedua. Pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang rusak dan hukumnya adalah haram. Materi selanjutnya mengenai hikmah pernikahan. Menurut Mustafa Al-Hind, dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik itu secara nakliyah ataupun akliyah. Hikmah yang pertama yaitu memenuhi tuntutan fitrah manusia. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Maka dari itu Islam dikatakan sebagai agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrahnya. Nah, hal ini itu bertujuan agar hukum Islam itu dapat dilaksanakan oleh manusia dengan mudah tanpa adanya paksaan. Nah, oleh karena itu pernikahan disyariatkan oleh Islam dengan bertujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian hikmah yang kedua ialah mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Nah, salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan penuh cinta dan kasih. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nur, Ar-Rum ayat 21. Di sini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dalam melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam hidup. Kemudian hikmah yang ketiga ialah menghindari kemerosotan moral. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi manusia dengan berbagai macam nikmat. Nah, salah satunya adalah memberikan insting untuk melakukan hubungan seksual. Nah, akan tetapi insting ini akan berakibat negatif apabila tidak dilandasi oleh ilmu untuk membatasinya. Karena bisa jadi manusia itu melakukan insting tersebut untuk melakukan hal-hal yang negatif, misalnya seperti melakukan zina dan sebagainya. Kemudian hikmah yang terakhir ialah mampu membuat wanita untuk melaksanakan tugasnya dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan oleh Allah. Nah, dari uraian di atas itu hanya sekilas tentang hikmah pernikahan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ambil dari hikmah dalam pernikahan, seperti menyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain sebagainya yang dapat kita ambil dari Al-Quran. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something